budaya patriarki itu kita coba geser sedikit demi sedikit bagaimana supaya budaya patriarki ini tidak merugikan kita semua, karena sekali lagi bahwa budaya patriarki ini tidak hanya bicara bagaimana merugikan perempuan, tapi ini juga sangat merugikan untuk teman-teman di laki-laki juga. Jadi melawan dari dalam ini saya rasa tidak harus juga dilakukan oleh perempuan, tapi harus dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi. Bagaimana kita membangun sistem di organisasi kita yang sehat, kita selalu membangun demokrasi organisasi kita secara sehat, dan tentunya menjadikan organisasi sebagai wadah inklusif untuk semua orang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Edukes, kembali lagi bersama kami di Edukes Hima Ape. Makna di balik suara. Baik, perkenalkan saya Kiki Adelia selaku staf bidang 3 Sosial dan Politik Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar periode 2025-2026. Nah, teman-teman Edukes, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang Ketua Umum HMI Cabang Makassar. Tentu ucapan pertama kami ucapkan selamat datang kepada kakak di podcast kami. Nah, kakak sebagai seorang Ketua Umum HMI, sebagai seorang perempuan juga tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak yang masih berasumsi bahwa organisasi besar seperti HMI ini adalah wilayah laki-laki. Nah, terkait dengan hal itu Kak, saya memberikan kesempatan kepada kakak untuk memperkenalkan diri dan juga mungkin boleh diceritakan sedikit Kak terkait bagaimana awal mula perjalanan kakak hingga bisa menjadi seorang pemimpin di HMI saat ini. Terima kasih Kiki. Terima kasih juga untuk teman-teman himpunan mahasiswa administrasi pendidikan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Sarah Agus Salim. Biasanya saya disapanya Sarah. Saya kebetulan menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Jadi cerita sedikit teman-teman, HMI Cabang Makassar sepanjang berdirinya itu baru pertama kali ini saya diamanahkan sebagai perempuan pertama yang terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Biasanya perempuan itu ditempatkan khusus di Kohati namanya kalau di HMI. Itu ada lembaga internal sendiri, ada lembaga khusus sendiri namanya Kohati. Biasa mereka para perempuan di HMI itu melaksanakan yang namanya musyawarah Kohati lalu memilih pemimpinnya. Tapi di konferensi cabang baru-baru ini ada yang unik karena saya terpilih sebagai Ketua Umum perempuan pertama akhirnya sepanjang sejarah berdirinya HMI. Teman-teman, for your information juga, HMI Cabang Makassar ini adalah cabang terbesar di Indonesia dengan kami punya 62 komisariat, alhamdulillah yang tersebar di seluruh kampus di Kota Makassar. Dan kemarin saya terpilih itu ada kurang lebih 14 kandidat. Saya satu-satunya perempuan, saya satu-satunya kandidat perempuan, dan alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi. Kandidat-kandidat yang lain akhirnya bersepakat untuk menyerahkan kepemimpinan HMI Cabang Makassar pada periode ini kepada saya. Nah, sehingga terpilihlah saya di konferensi cabang kemarin sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Ya, terima kasih banyak Kak atas perkenalan dan juga inspirasi dari kakak. Luar biasa sekali perjalanan kakak membuktikan bahwasanya kepemimpinan itu tidak mengenal gender, melainkan sebuah komitmen dan juga integritas. Nah, Sobat Edukes kalian, perempuan saat ini sudah hadir di ruang-ruang organisasi yang katanya progresif, tetapi masih saja terjebak di dalam pola pikir lama yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah ruang maskulin dan perempuan hanya berada atau cukup berada di posisi pendukung saja. Tetapi sebenarnya padahal atau sejarah membuktikan bahwa justru banyak gerakan-gerakan besar lahir dari keberanian perempuan untuk memilih melawan dari dalam. Mereka memilih untuk melawan sunyi, melawan bias, atau bahkan melawan struktur yang membatasi mereka.
Nah, Sobat Edukes, ada kemudian beberapa isu, kajian-kajian, dan juga riset-riset terkait dengan ketimpangan gender, bias gender, dan juga budaya-budaya patriarki yang masih menjadi struktur hingga saat ini. Salah satunya adalah data dari PPPA tahun 2024 dan juga laporan UN Women tahun 2023 yang mengatakan bahwa meskipun perempuan berkontribusi hampir setengah dari organisasi sosial dan juga mahasiswa, ternyata hanya sekitar 18 hingga 30%, bisa dibilang angka yang relatif rendah, di mana angka ini perempuan menduduki posisi strategis seperti pimpinan atau pengambil kebijakan di dalam sebuah organisasi. Artinya bahwa walaupun kehadiran perempuan cukup besar di dalam ranah organisasi ini, ternyata mereka masih berkontribusi di posisi yang istilahnya non-strategis, atau partisipasi mereka di dalam kepemimpinan ini bisa dibilang masih sangat relatif rendah. Lalu data berikutnya dari Puskapa UI tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun sebuah organisasi mengaku adil atau mengaku mendukung keadilan sosial di dalam organisasi, ternyata masih saja ada bias-bias, istilahnya bias-bias yang tersembunyi terhadap perempuan. Contohnya, perempuan ini sering mendapat pekerjaan yang bersifat administrasi saja, misalnya cukup menjadi pengurus logistik saja atau hanya sekedar dokumentasi saja. Dan masih ada saja anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi bahwa perempuan kurang cocok untuk menjadi pemimpin, entah itu pemimpin organisasi, pemimpin pergerakan, yang dimana asumsi-asumsi ini kemudian menunjukkan bahwa masih saja ternyata ada stereotip terhadap perempuan, masih saja ada pembatasan terhadap perempuan secara tidak langsung. Nah, kemudian data dari Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat bahwa banyak perempuan-perempuan aktivis di kampus dan juga di gerakan-gerakan sosial saat ini, ternyata mereka sering dipinggirkan suaranya. Mereka terkadang mengalami manipulasi psikologi di dalam organisasi, atau bahkan mereka mengalami intimidasi verbal ketika mereka berusaha untuk mengkritik kepemimpinan yang tidak adil terhadap gender. Namun ternyata di sisi lain ada pula sosok-sosok pemimpin perempuan tangguh yang mereka memilih untuk melawan bukan dengan kemarahan, melainkan dengan konsistensi dan juga strategi cerdas. Tahun 2022 mencatat bahwa banyak perempuan-perempuan aktivis di kampus dan juga di gerakan-gerakan sosial saat ini, ternyata mereka sering dipinggirkan suaranya. Mereka terkadang mengalami manipulasi psikologi di dalam organisasi, atau bahkan mereka mengalami intimidasi verbal ketika mereka berusaha untuk mengkritik kepemimpinan yang tidak adil terhadap gender. Namun ternyata di sisi lain ada pula sosok-sosok pemimpin perempuan tangguh yang mereka memilih untuk melawan bukan dengan kemarahan, melainkan dengan konsistensi dan juga strategi cerdas. Nah, berdasarkan data-data ini, berdasarkan riset-riset yang kemudian hadir, saya ingin mengajak narasumber kita saat ini untuk mendiskusikan lebih dalam. Kita akan mengulik lebih dalam lagi terkait bagaimana sebenarnya kepemimpinan perempuan di tengah budaya patriarki organisasi saat ini. Nah, menurut kakak, bagaimana perempuan bisa tetap kritis di tengah budaya patriarki saat ini tanpa kehilangan ruang suara mereka di tengah organisasi yang istilahnya masih maskulin saat ini, Kak? Ya, jadi kalau kita bahas budaya patriarki, sebenarnya teman-teman, budaya patriarki itu adalah konstruk sosial pertama, dan kedua dia adalah stereotype yang berkembang di masyarakat kita hari ini. Apa yang kemudian dibangun dari budaya patriarki itu adalah pengkotak-kotakan tugas antara laki-laki dan tugas antara perempuan gitu. Apa yang kemudian, jadi kalau hari ini kita bilang budaya patriarki itu hanya mengurus perempuan, saya bilangnya itu keliru, karena budaya patriarki ini juga sebenarnya merugikan untuk laki-laki. Laki-laki harus selalu superhero misalnya, dan perempuan ini selalu dianggap manusia kedua misalnya. Sebenarnya ini ada plus minusnya lah masing-masing.
Di tengah budaya organisasi tentunya kawan-kawan, kita hari ini hidup memang ya, kalau kita melihat khususnya organisasi kemahasiswaan dan dunia aktivis di Kota Makassar ya, mungkin karena budaya kita juga sangat dekat, budaya adat istiadat kita mungkin juga sangat dekat dengan budaya patriarki, sehingga budaya patriarki sampai hari ini juga masih melenggang dengan luas di organisasi. Saya pun juga sebagai perempuan memimpin himpunan mahasiswa Islam, kita tahu bahwa organisasi ini besar dan lain sebagainya. Banyak kendala lah, saya pun juga terpilih, banyak juga yang tidak mau kalau saya menjadi pemimpinnya dengan alasan sederhana saja karena saya perempuan, katanya itu saja alasannya, karena saya perempuan. Itu menggambarkan bahwa kondisi organisasi kita hari ini memang betul-betul sangat maskulinitas gitu. Apa yang harus kita lakukan melihat kondisi itu? Sebenarnya kondisi ini agak sulit untuk kita hadapi kawan-kawan, karena ini bicara pribadi masing-masing orang. Maksudnya adalah kita tidak bisa memaksakan pahaman kita hari ini. Mungkin kita selesai di bagian kajian gender itu, kita selesai di kesetaraan gender dan lain sebagainya, tapi ini belum tentu selesai di orang lain. Mungkin ada orang lain yang tidak akan bisa menerima sampai kapanpun bahwa kesetaraan gender itu hadir gitu. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuktikan bahwa kepemimpinan itu bukan berbicara manusianya, bukan bicara gendernya, tapi bicara bagaimana kemudian karakter dan sifat kepemimpinan kita. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Walaupun kita perempuan, kita harus menjunjung tinggi bahwa nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai integritas pribadi itu harus kita terus jaga selama kita menjabat sebagai pemimpin di organisasi. Saya rasa sejauh itu tidak mengganggu kinerja kita dalam memimpin organisasi. Suara-suara lain yang mungkin tidak setuju dengan kepemimpinan itu, saya rasa cukup kita diamkan saja dan fokus saja dengan kinerja kita selama memimpin di organisasi. Terkait tadi ada anggapan atau asumsi orang-orang mengenai yang mengatakan bahwa perempuan kurang cocok untuk menjadi pemimpin. Apakah sebenarnya organisasi-organisasi yang istilahnya sudah progresif saat ini, Kak, apakah itu benar-benar sudah adil gender, Kak, atau sebenarnya hanya terlihat inklusif di permukaan saja? Gitu, Kak. Ya, kalau kita lihat apakah memang organisasi hari ini sudah inklusif untuk semua gender ataukah tidak, saya jujur saja masih menemukan bias gender di banyak organisasi lah. Maksud saya adalah hari ini banyak kasus yang seringkali suara-suara kita, suara perempuan itu dinomorduakan misalnya. Dan tapi alhamdulillahnya saya setelah menjabat, mungkin hari ini karena bacaan kita mungkin sudah lebih luas, teman-teman juga mungkin sudah belajar banyak. Alhamdulillah saya lihat sekarang sudah ada pergeseran, lebih majulah cara berpikir kawan-kawan bahwa kepemimpinan perempuan saya rasa sekarang sudah mulai bisa diterima. Tapi yang harus kita perbaiki adalah bahwa pemikiran bahwa hari ini supaya ini tidak bias, kita harus berpikir bahwa kepemimpinan perempuan ini memang karena karakteristiknya, karena sifatnya dan karena kemampuannya mengorganisasikan semua pekerjaan di organisasi, bukan karena hari ini kita cuma mau menampilkan bahwa organisasi ini inklusif dan betul-betul adil dalam memilih pemimpinnya gitu. Berdasarkan data yang ada, ternyata masih banyak pemimpin perempuan ceritanya sudah menjadi pemimpin, tetapi justru suaranya masih terpinggirkan seperti itu, Kak. Mengapa kemudian pemimpin perempuan sering dinilai emosional, sering dinilai tidak tegas, padahal kan mereka punya gaya kepemimpinan yang empatik dan juga partisipatif. Betul. Waktu saya kampanye, waktu terpilih di konferensi cabang terakhir, waktu setelah debat kandidat, saya selalu bilang bahwa saya perempuan dan ini kekuatan besar saya, karena saya meyakini bahwa sifat-sifat keperempuanan pada diri saya itu adalah kekuatan besar. Karena kita sebagai perempuan, kalau kita memimpin, pertama kita punya kemampuan negosiasi yang sangat besar dibandingkan laki-laki. Kadang-kadang ada hal yang
sangat gampang dinegosiasikan ketika pemimpinnya itu perempuan dibandingkan ketika pemimpinnya laki-laki. Karena masyarakat kita hari ini atau teman-teman kita hari ini menganggap bahwa keras itu adalah tegas misalnya, dan lembut itu tidak tegas. Kita selalu mengartikan hitam putih itu seperti itu gitu. Maksudnya adalah padahal perempuan yang memimpin itu cenderung dia sangat mudah berkomunikasi dengan anggotanya. Pertama, saya merasa bahwa anggota saya itu lebih mendengar ketika saya yang langsung bicara sama dia. Kedua, kami selalu merasa bahwa pemimpin perempuan ini mungkin karena memang sifat kelembutan itu membuat kita merasa bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi empati daripada emosi. Saya tidak, kalau ada yang bilang emosional memang perempuan kan kalau memimpin, saya bilang ya memang emosional, dan itu tidak apa-apa. Maksudnya apa yang masalahnya apa kalau perempuan emosional? Karena emosional itu dibutuhkan, emosional inilah yang tapi harus digarisbawahi bahwa emosional hari ini tentu harus yang bisa dikontrol, sehingga ketika kita sedang membahas suatu masalah misalnya, atau sedang mencari jalan keluar dari satu permasalahan, kita bisa mengontrol emosi-emosi kita itu. Jadi tidak apa-apa emosional, karena saya rasa keras itu tidak selalu kalau dia keras akan tegas gitu. Emosionalnya perempuan itu juga bentuk ketegasan dia sebagai pemimpin. Nah, ini yang harusnya digunakan, ini yang harusnya kita manfaatkan sebagai perempuan, karena kadang-kadang masalah itu cepat diselesaikan kalau perempuan yang maju. Nah, kenapa biasa kadang-kadang kita lihat lah, mungkin di banyak kasus pemimpin perempuan itu memang betul dia lebih sangat partisipatif dan sangat menjunjung tinggi namanya empati. Jadi banyak hal sebenarnya ini yang harus kita lihat, perempuan-perempuan. Saya juga mengajak teman-teman sekalian bahwa hal-hal itulah yang kadang-kadang dianggap kelemahan oleh orang lain, itu harus kita menjadikan itu sebagai kekuatan kita sebagai perempuan. Jadi tidak apa-apa kalau dibilang emosional. Saya selalu bilang ya tidak apa-apa, saya memang emosional, dan emosional saya terkontrol, bukan emosional yang asal-asalan saja gitu ya. Dan itu akhirnya bisa menyelesaikan masalah dalam organisasi itu. Kalau kita lihat kondisi sekarang, budaya patriarki tidak lagi sekedar menjadi kebiasaan, tetapi banyak yang sudah menjadi sistem. Bagaimana sebenarnya cara kita melawan ini budaya patriarki di dalam sebuah organisasi tanpa kita terjebak konflik personal? Ya. Betul bahwa hari ini budaya patriarki itu tersistematik, kawan-kawan. Kalau saya bilang apa solusinya, saya selalu bilang ke teman-teman, solusinya cuma satu, teman-teman harus bertahan. Karena kadang-kadang kita seringkali kebanyakan kita perempuan-perempuan ini memilih untuk akhirnya menyerahkan diri, mengisi posisi-posisi di bagisme dulu gitu. Maksudnya adalah betul memang bahwa kalau kita bicara fisik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya memang itu berbeda, kita harus sadari antara laki-laki dan perempuan itu beda. Tapi kalau bicara kepemimpinan, saya rasa itu berbeda konteks lagi, bahwa tidak bisa ditabrakkan antara teori based gender itu dengan kepemimpinan hari ini. Karena kepemimpinan kembali lagi itu bicara karakter pribadi, dan saya rasa itu tidak bisa dihubungkan dengan jenis kelamin kita. Nah, ini yang harus teman-teman organisasi, teman-teman pelaku organisasi harus sadari sejak dini, bahwa ya kalau kau memang tidak pantas, mau laki-laki mau perempuan, ya tidak akan terpilih gitu jadi ketua umumnya. Nah, ini yang harus teman-teman organisasi jadikan pegangan, bahwa sistem demokrasi itu tidak harus disambungkan dengan
jenis kelamin seseorang. Sistem demokrasi yang baik di organisasi itu adalah bagaimana dia berbesar hati untuk melihat dan mendengarkan apa-apa yang kemudian menjadi masalah misalnya dalam organisasi itu, apa-apa yang kemudian potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam organisasi itu, dan bagaimana kita memberi ruang aman, lebih tepatnya kepada semua orang yang ada dalam organisasi. Di dalam dinamika organisasi maupun ruang-ruang pergerakan, apakah melawan dari dalam itu berarti kompromi atau justru bentuk perlawanan yang paling strategis, Kak? Ya, melawan dari dalam itu bukan kompromi. Atau saya bilangnya gini, melawan dari dalam itu kompromi sekaligus taktik gitu. Kenapa kita bilangnya itu kompromi sekaligus taktik? Karena hari ini kita melawan sistem, teman-teman. Jadi budaya patriarki itu sudah menjadi sistem yang istilahnya kalau saya bilang ini menjadi lingkaran setan lah di tengah-tengah. Tidak hanya di organisasi, mungkin di dunia kerja, di keluarga, di sekolah dan lain sebagainya. Ini sudah membudaya kepada masyarakat kita. Jadi melawan dari dalam ini harus kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten tentunya. Ini tidak menjadi kompromi juga, tidak kita bilang ini sepenuhnya kompromi untuk kita menghindari itu, tapi ini adalah taktik bagaimana kita secara perlahan bisa menggeser sistem yang salah itu, budaya patriarki itu kita coba geser sedikit demi sedikit bagaimana supaya budaya patriarki ini tidak merugikan kita semua, karena sekali lagi bahwa budaya patriarki ini tidak hanya bicara bagaimana merugikan perempuan, tapi ini juga sangat merugikan untuk teman-teman di laki-laki juga. Jadi melawan dari dalam ini saya rasa tidak harus juga dilakukan oleh perempuan, tapi harus dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi. Bagaimana kita membangun sistem di organisasi kita yang sehat, kita selalu membangun demokrasi organisasi kita secara sehat, dan tentunya menjadikan organisasi sebagai wadah inklusif untuk semua orang yang ada di dalamnya. Nah, Sobat Educast sekalian, seberapa lama lagi kita akan membiarkan budaya lama menentukan siapa yang layak memimpin, dan apakah kita akan terus menunggu pengakuan atau mulai menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati itu lahir dari tindakan? Sobat Educast sekalian, melawan dari dalam itu bukan berarti tunduk, tetapi melainkan sebuah strategi cerdas untuk bagaimana kita menghujam sistem dari akar yang paling dalam. Dan juga kepemimpinan perempuan di tengah budaya patriarki bukan membuktikan tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang siapa yang bisa menghadirkan cara baru di dalam memimpin dengan empati, refleksi, dan juga keberanian menantang bias yang sebenarnya orang-orang sudah anggap itu biasa. Perempuan tidak perlu menunggu ruang, mereka lah yang harus menciptakannya. Mari kita dukung lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di tengah ruang-ruang pergerakan, bukan hanya sekedar kuota, tetapi karena mereka memang pantas menjadi seorang pemimpin. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kakak narasumber atas waktu, ilmu, dan juga pengalaman, pengetahuan, dan juga yang sudah dibagikan hari ini. Terus bagikan, diskusikan, dan semangatkan kritis untuk membebaskan. Sampai jumpa di Educast selanjutnya. Saya Kiki Adelia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.